Hai everyone, welcome to La Baik Bongcah. Lisea, seorang cewek vampir yang sangat cantik dan stylish. Di zaman modern ini, vampir nggak takut sama matahari, juga nggak takut sama darah. Vampir udah bermutasi, tidak menghisap darah lagi, tapi menyerap energi manusia lewat sentuhan. Lisea punya tetangga baru cowok namanya Zhao. Dia adalah manusia buruan Seiya yang sangat susah disentuh. Soalnya Zhao ini seorang pasien yang mengidap misofobia, penyakit yang membuat orang takut akan barang-barang kotor secara berlebihan. Seiya yang tahu soal penyakitnya Zhao berusaha menyembuhkannya, tapi siapa kira dalam proses tersebut keduanya malah saling bucin. Selain menyerap energinya orang, Seiya juga bisa mentransfer energinya pada manusia. Dan inilah yang dimanfaatkan vampir bernama Junhe yang menculik Seiya untuk memintanya mentransfer energi kepada kekasihnya yang udah mati. Tapi di sini Junhe mati dengan mata terbuka setelah ditikam oleh temannya Seiya yang bernama Simba. Junhe akhirnya mati dengan mata terbuka, tetapi satu anak buahnya datang dan membalas dendam. Dia berencana menembak Seiya, tapi Zhao menyadarinya, sehingga dia melindungi Seiya dan malah dia yang kena tembak. Saya sangat terkejut mendengar suara tembakan. Zhao berkata selamat tinggal kepada Seiya. Badannya Zhao langsung jatuh ke tanah di mana Seiya begitu terpukul melihat Zhao sedang sekarat. Merinding aku sama latar musik di adegan ini, ditambah ada salju, ditambah air matanya Seiya. Suasana sesedih ini adalah adegan yang aku mau. Sambil menunggu Zhao yang lagi operasi, saya menyalahkan dirinya soal penculikan itu. Andai dia cuma orang normal biasa, Zhao gak akan menghadapi situasi separah ini. Temannya yang namanya Simba terus mendukung Seiya dan bilang ini bukan salahnya. Dokter keluar dan bilang mereka udah melakukan sebisanya, tapi luka pasien terlalu parah jadi belum sadarkan diri. Mereka akan mengirimnya ke ICU. Pasien mungkin gak bisa bertahan selama seminggu, jadi keluarga harus bersiap-siap. Saya langsung jatuh lemas dan Simba langsung menangkapnya. Saya mengajak Zhao ngobrol, jadi ceritanya Zhao ini udah koma selama 3 hari dan cuma bisa bertahan memakai alat-alat medis aja. Paling juga Zhao ini cuma bisa hidup beberapa hari lagi. Saya begitu merasa sedih, dia pura-pura bilang sudah ngeberantakin ruangan, jadi Zhao harus bangun buat mengomelinya. Ingatkan Zhao ini sangat benci kotor. Saya benar-benar nggak bisa menerima kalau Zhao harus meninggalkannya begitu saja. Sepertinya saya sekarang mengerti apa yang Junhe rasakan jika melihat kekasihnya mati seperti ini. Dia akan melakukan segala cara untuk menghidupkannya kembali. Saya memutuskan satu cara. Dia izin ke bapaknya buat menyelamatkan Zhao. Dia tahu darah keluarganya punya kekuatan penyembuh, jadi pasti bisa menghidupkan Zhao. Simba datang dan ngasih tahu resikonya. Bisa aja saya ini mengalami sakit dalam waktu yang lama, bahkan meninggal. Saya tetap nggak peduli, soalnya nyawa Zhao setiap menit, setiap detik bisa aja melayang. Saya benar-benar nggak bisa melihat Zhao mati di depan matanya. Akhirnya ritual itu pun disetujui dan dilakukan. Zhao dibaringkan di semacam ranjang gitu. Lalu saya menggores telapak tangannya dan mengasih beberapa tetes darah ke mulutnya Zhao. Saya sadar bahwa cinta bukan sekedar menerima tapi juga memberi. Dan memberi akan membuat orang merasa lebih bahagia. Terakhir saya bilang sekalipun 10 tahun, 20 tahun selama dia bisa bangun lagi, dia akan tetap memberitahu Zhao kalau dia itu sangat mencintai Zhao. Asli sih aku merinding guys, udah gitu soundtracknya tuh bagus banget. Udah ngomong gitu saya langsung memajukan kepalanya dan dengan lembut mengecup keningnya Zhao. Di sini kelihatan banget Simba ini sangat cemburu, tapi sebagai sad boy dia cukup berlapang dada sih. Ya salut deh. Selanjutnya saya rebahan di sampingnya Zhao dan memegang tangannya. Dia pun memandangi wajah Zhao dan ritual untuk penyembuhan pun berakhir guys. Ya endingnya sih happy ending ya, cuman ya kalian lihat aja deh.